a race, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibe. Don't like haters. A fresh boy, pull up and we lay low. All the place get moving when the bass low. Got army right behind us when you say so. Let's go. Side step right, left to my beat. I like the moonwalk with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right, left to my beat. Get it, let it roll. Moonlight, cool shade, and you know we don't stop. Hot light, ain't no. You'll be like, oh my god. We gon' make you rock and you say. We gon' make you bounce and you say. Hotter, sweeter, cooler, better. Get it, let it roll. Halo, halo, halo semuanya, selamat malam. Suara saya apakah terdengar dengan jelas, teman-teman? Malam terdengar. Kalau saya taruh di sini, apakah masih terdengar dengan jelas? Agak jauh. Terdengar jelas, Agak jauh Kak. ya. Terdengar Kalau gitu jelas. saya pegang aja. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali semangatnya. Selamat malam semuanya. Apa kabar pada malam hari ini semua? Apakah sehat semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allah. Ah, panjang banget ya tuh korban dari acara training biasanya tuh ya. Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu tentunya. Puji syukur tentunya sangat senang sekali bagi saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Di grup kita alhamdulillah berkumpul sekitar 280 orang dan pada malam hari ini yang bergabung di Zoom ada sekitar 82 orang. Nanti mungkin akan lanjut bertambah, semoga saja sampai di 200 orangan sesuai dengan jumlah yang ada di grup kita. Dan pada malam hari ini tentunya seperti tema webinar kita yang sudah teman-teman daftarkan. Hari ini adalah Open Recruitment untuk komunitas MC Sejuta Acara. Jadi nanti dari program hari ini, setelah program hari ini nanti teman-teman bisa berkesempatan untuk bergabung menjadi member dari komunitas MC Sejuta Acara. Mungkin saya akan jelaskan sedikit dulu nih ya, seputar tentang tema kita pada hari ini. Jadi kurang lebih, sharing session pada kali ini kita akan membahas tentang seputar bagaimana kita mengupgrade skill MC khususnya, dan juga saya akan kasih gambaran secara jelas apa sih itu komunitas MC Sejuta Acara, yang mana tujuannya nanti kalau teman-teman bergabung menjadi member komunitas MC Sejuta Acara akan membantu memulai perjalanan karir MC teman-teman semuanya. Dan seperti kata pepatah bilang, tak kenal maka kata sayang, jadi izin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada teman-teman semua yang telah bergabung pada malam hari ini. Nama saya Muhammad Ihsanul Kamil. Lengkapnya kata orang tua saya ini diambil dari bahasa Arab. Muhammad artinya terpuji, Ihsan artinya kebaikan, dan Kamil artinya sempurna. Jadi banyak yang bilang saya adalah manusia yang terpuji karena kebaikannya yang sempurna. Amin ya, biarkan jadi doa aja ya. Rekan-rekan semua, boleh sapa saya Ihsan, boleh sapa saya Kamil. Dan alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali sejak tahun 2019 hingga saat ini tahun 2024, saya sudah full time menjadi profesional MC. Dan juga kebetulan di tahun ini saya berkesempatan membangun sebuah wadah pengembangan skill, khususnya skill public speaking dan MC di Tentang MC Academy. Serta saya juga telah menerbitkan beberapa karya. Yang pertama adalah e-book Unlocking Your MC Career dan juga ada e-book Playbook Ice Breaking. Dan ini adalah sedikit gambaran pengalaman saya sebagai MC teman-teman semua. Dan kebetulan mungkin teman-teman juga sudah ada yang mulai menjadi seorang MC, baik itu di kantor, di kampus, ataupun sudah coba-coba juga nih. Jadi MC profesional baik itu di bidang wedding ataupun di event-event. Ini sedikit gambarannya aja, saya kebetulan pernah bersama dengan Ibu Menteri langsung di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, bertemu dengan Bapak Andi F. Noe juga dan lain-lain. Ini juga sedikit gambaran
kalau kita berbicara tentang MC lamaran dan wedding, kebetulan saya juga sudah lebih dari 100 klien menghandle untuk acara wedding. Dan juga bukan hanya wedding dan corporate juga beberapa saya juga sering handle dari 2019 hingga saat ini. Dan tidak hanya sebagai MC, nah ini juga ada satu profesi yang mungkin jarang teman-teman dengar ya, yaitu adalah saya juga sebagai seorang ice breaker untuk acara meeting-meeting corporate ataupun acara training. Nah ini sedikit gambarannya, makanya karena pengalaman saya sebagai ice breaker yang cenderung lebih sering mengisi ice breaking untuk orang dewasa, jadi terbitlah nih satu e-book yang bernama Playbook Ice Breaking. Mungkin sebagian udah ada yang punya, yang belum punya nanti boleh ya dimiliki. Nah, itu sedikit tentang saya teman-teman, biar kita lebih enak lagi. Rasanya tidak afdol nih kalau teman-teman di sini tidak berkenalan. Tapi karena pesertanya 80, nggak mungkin dong. Ya kan nanti teman-teman ini berkenalan satu-satu yang ada waktu kita akan habis di situ. Jadi silakan teman-teman boleh mengisi link Slido yang sudah saya berikan di kolom chat. Biar saya tahu nih, kira-kira di sini paling banyak nih dari daerah mana nih? Soalnya saya cek dari grup tuh rame banget tuh. Ada yang dari luar kota. Bekasi juga ada. Kayak saya sih di Bekasi nih. Mungkin nanti kita yang di Bekasi bisa tegur sapa di jalan nih. Atau mau belajar langsung juga bisa. Jadi silakan teman-teman diisi dulu untuk link Slido yang saya share di kolom chat. Sekalian saya mau baca-bacain ya bareng-bareng deh. Kira-kira di sini dari mana aja yang paling jauh nih? Wah, ada dari Bandung, Surabaya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Ayu dari Bali. Oh, luar biasa. Jogja, Depok. Nah, nih kota paling fenomenal Depok ya. Riau, Kabupaten Nganjuk, Medan. Wah, luar biasa sekali. Ini untuk rekan-rekan yang hadir hari ini ternyata kita berjumpa dari seluruh Indonesia. Berkat Zoom kita jadi bisa berkumpul semua di sini ya. Baik kalian yang ada di satu daerah sama saya di Bekasi ataupun yang berada di luar Bekasi khususnya. Luar biasa Bandung, Jakarta, Sidoarjo, Surabaya, Sulawesi Barat, luar biasa Makassar. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, silakan dijawab karena saya sudah tahu dari teman-teman asal dari mana. Sekarang silakan. Saya mau tahu nih, kira-kira kebanyakan yang ikut dalam webinar ini apa sih statusnya? Status ini bukannya jomblo atau pacaran ya, tapi status kegiatannya. Apakah sebagai mahasiswa, guru, karyawan, wira swasta, dan lain-lain. Silahkan. Oke, freelance, mahasiswa, guru, oke, mahasiswi, guru dan mahasiswa, oke. Pelajar, oh ada SMA kelas 12. Oke, fresh graduate, cakep. Mahasiswa yang mencari cuan. Nih siapa nih yang mencari cuan nih? Di sini kita belajar ya, bukan cari cuan ya. Oke, mahasiswa, guru, fresh graduate, dosen, luar biasa. Mahasiswi, model dan karyawan. Karyawan bank, MUA, guru. Oh, udah ada yang MC juga nih ya. Kru dan freelance MC. Kru resto dan MC ulta anak-anak. Guru dan tour leader. Oke, jadi kebanyakan ternyata yang bergabung pada malam hari ini adalah mahasiswa dan guru. Dan sebagian diisi oleh ada MC juga, ada karyawan juga. Luar biasa. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita mulai sesi kita pada malam hari ini. Silakan, boleh diisi dulu dong. Saya mau tahu nih kira-kira motivasi dan harapan teman-teman bergabung pada malam hari ini apa sih? Biar nantinya apa yang saya sampaikan kita bisa korelasikan dengan harapan dan juga tentunya tujuan teman-teman ikut dalam webinar kali ini. Oke, motivasi dan harapan ikut webinar ini. Pertama, oh pengen jadi MC profesional paling banyak nih. Jadi kalau gambarnya paling besar atau tulisannya paling besar itu harapan yang paling banyak. Oke, mendapatkan relasi supaya bisa berbicara di depan umum. Oke, cakep.
Tapi ini acak-acakan ya, saya juga bingung bacanya sebenarnya gimana. Tapi yang pasti saya yakin semuanya sama-sama memiliki tujuan dan harapan yang sama, yaitu adalah menjadi seorang MC yang profesional. Nah, ini juga di kolom chatbox nih banyak ya. Saya bacain juga deh di kolom chatbox nih. Ingin jadi MC profesional dari Kak Melianti, Nur Faida, dari Truli Putra Pudia Utama bisa jadi MC yang baik. Sahril punya kemampuan public speaking. Biar nanti ada job MC nggak kerugi. Nah, cakep nih. Saya suka yang kayak gini. Jadi mempersiapkan dulu sebelum kesempatannya itu datang. Oke, luar biasa sekali. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi kita pada malam hari ini ya. Saya harap semua masih standby semua yang bisa nyalakan kameranya, monggo dinyalakan kameranya. Dan jangan lupa untuk isi ya link registrasi door prize-nya nih udah di-share belum sama admin ya. Nanti diisi jangan lupa. Oke, teman-teman. Jadi, saya sebelum bahas tentang MC-nya, jadi saya mau kasih sedikit cerita nih teman-teman. Gimana zaman sekarang adalah zaman yang sangat edan menurut saya. Karena zaman saat ini itu adalah zaman yang tanpa batasan sama sekali. Beda dengan mungkin saya kelahiran 97 nih. Sama teman-teman yang kelahirannya sama kayak saya atau di atas saya. Kalau dulu kita buat bisa menghasilkan cuan ataupun kita mau berkarir, kita ini butuh bekerja dulu, ya enggak sih? Tapi sekarang dari rumah aja itu bisa menghasilkan sebuah uang. Jadi kurang lebih di zaman yang sangat luar biasa ini, siapapun yang awalnya bukan siapa-siapa nggak dikenal, tapi kalau dia punya sebuah skill dan tahu cara memanfaatkannya, dia bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Contoh kecilnya deh, nggak usah jauh-jauh, yaitu adalah misalnya Fajar Setboy. Teman-teman kenal nggak sih sama Fajar Setboy? Kenal ya? Dia viral nggak sengaja karena ekspresinya yang nangis, suka bikin kata-kata puitis. Tapi dengan hal yang seperti itu, dia bisa jadi something teman-teman, jadi bisa jadi sesuatu gitu. Atau siapa lagi? Dulu kalau kita kenal yang suka tinju-tinju pohon pisang, ada Faris Fernandes. Dulu boleh tinju-tinju pohon pisang, tapi sekarang karena dia punya skill tinju beneran dan dia tahu cara memanfaatkannya, sekarang dia jadi sesuatu yang menurut saya luar biasa gitu. Jadi orang yang cukup dikenal lah sama orang banyak. Begitupun teman-teman yang ikut hari ini, kita berbicara tentang MC. MC mungkin kalau dulu tuh dianggapnya hanya sebatas hobi aja lah, ya kan? Tapi sekarang setelah saya jalani sekitar 5 tahun atau 5 sampai 6 tahun ini, ternyata MC sudah menjadi salah satu pilihan profesi yang mungkin nanti teman-teman bisa jalankan nih. Kenapa kayak gitu? Karena kalau saya mau ngomongin seberapa peluangnya punya karir sebagai MC, peluangnya tuh luas banget. Kita mungkin yang saat ini masih mahasiswa bisa mulai dengan MC-MC di kampus. Dan juga ibu rumah tangga pun sekarang banyak kok yang jadi MC. Tapi MC-nya mungkin gak MC event ya. Lebih banyak MC wedding biasanya. Karyawan juga bisa. Karyawan juga biasanya banyak jobnya adalah MC wedding. Nah, saya mau kasih tahu bahwa sangat cukup luas peluang sebagai MC. Karena kenapa? Banyak industrinya, teman-teman. Di MC itu ternyata nggak cuma satu bidang, tapi ada beberapa bidang industri yang bisa kita masuki. Contoh ada MC wedding event, lalu ada untuk MC education, itu biasanya MC webinar tuh, seminar webinar. MC corporate event, untuk acara-acara gathering, meeting, dan lain-lain. Ada juga MC music event, MC-MC untuk acara konser. Ada juga MC yang lebih spesifik lagi nih, religion event, MC-MC untuk acara-acara kajian. Nah, mungkin teman-teman ada nih yang pernah jadi MC-MC untuk acara kajian nih. Dan yang terakhir juga ada MC-MC untuk acara komunitas. Jadi peluangnya tuh luas banget. Cuma kita punya PR nih teman-teman. Kalau beneran mau terjun jadi MC, yang harus kita perhatikan adalah kita harus siapkan skillnya dulu. Yang kedua, kita harus belajar cara membangun personal brandingnya. Sepakat ya?
Karena percuma kita jago MC kalau orang nggak ada yang tahu kita bisa MC. Siapa yang mau hire kita? Nah, jadi kalau kita udah menguasai dua hal ini, nanti baru deh kita bisa menentukan mau masuk ke industri event yang mana. Itu kurang lebih gambaran betapa peluangnya MC dijadikan sebuah karir. Dan yang kadang jadi pertanyaan nih teman-teman nih, banyak MC-MC pemula tuh yang suka nanya sama saya. Nah, jadi kadang nanya, Mas Isan, biasanya kalau MC pemula tuh dibayarnya berapa sih? Gitu kurang lebih ya. Untuk banyak-banyak yang nanya nih kayak ini. Mungkin teman-teman juga ada yang nanya nih. Jadi sebenarnya teman-teman, kenapa saya bilang MC ini bisa jadi peluang karir? Karena buat MC pemula aja, biasanya nih, ini biasanya ya, tiap daerah bisa jadi beda. Tapi ini saya ngambil pukul rata untuk daerah Jabodetabek dulu deh. Untuk Jabodetabek, biasanya untuk yang baru-baru mulai, ini mulai di 500.000 per event. Nah, bisa kehitung deh teman-teman. Kalau 500.000 per event tuh, kalau kita punya 8 job aja udah lumayan kan. Kalau kita ngambil wedding aja, wedding itu kalau akad resepsi itu untuk pemula di 7,5. 500.000 tuh lamaran biasanya. Nah, itu bisa kehitung tuh teman-teman. Kalau kita baru mulai nge-MC untuk dijadikan set job ya, bukan full time MC kayak saya. Beda lagi nanti pembahasannya kalau ingin kita bahas peluang MC untuk full time MC. Tapi ini saya berbicara MC bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan atau side job, bukan pekerjaan utama teman-teman semua. Nah, jadi MC di masa kini bisa dibilang dia bisa mendatangkan sebuah penghasilan yang cukup menjanjikan, baik sebagai side job ataupun full job. Jadi semoga bagi teman-teman yang memang mungkin ingin memiliki karir sebagai MC, semoga webinar ini adalah webinar yang cukup tepat buat teman-teman. Nah, tuh ada yang tulis di komen tuh. Tuh, kadang-kadang saya nggak dibayar, kadang orangnya bilang nanti saya ke rumah ya. Nah, itu nanti ada pembahasan khususnya tuh di materi personal branding ya, sabar aja. Itu ada materi khusus gimana caranya kita bikin yang awalnya kita mungkin free, nanti lama-lama kita mendapatkan bayaran yang sedikit naik-naik nih dikit-dikit nih 200.000 dulu 500.000 sampai nanti di atas 1 juta. Sabar teman-teman ya, ini kita baru perkenalan dulu nih wadah yang nantinya akan membantu teman-teman selain untuk mengembangkan skill sebagai MC, nanti juga untuk berbicara karir sebagai MC. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah punya skillnya, bagaimana caranya punya karirnya? Atau kita bisa berkarir sebagai MC? Kalau coba saya analogikan, kurang lebih anggap aja kita adalah seorang laki-laki ini nih. Laki-laki yang punya impian ingin jadi MC profesional. Sekarang kita diskusi, jawab di kolom chatbox ya. Menurut teman-teman, apa aja yang perlu disiapkan bagi seseorang yang ingin mencapai karir sebagai MC profesional? Coba silakan. Boleh ditulis di kolom chatbox apa saja hal yang perlu disiapkan bagi orang yang ingin punya karir sebagai MC profesional. Oke, punya ilmu yang cukup. Cakep, dari psikologi official. Personal branding sebagai MC, mental, percaya diri, relasi, skill MC, cakep. Attitude, sering latihan, skill MC, uang, wow, uang ya. Kemampuan public speaking dan wawasan luas. Oke, cakep semua. Teman-teman, jawabannya luar biasa sekali, tapi saya coba berikan tambahan sekaligus memberikan sedikit kesimpulan. Jadi, kalau versi saya, kalau kita coba simpelkan, saya pikir kita harus punya 3 hal ini nih. Kalau ingin perginya itu lebih cepat biasanya. Yang pertama, orang kalau mau pergi jelas ya, butuh bekal ya dong. Kalau nggak punya bekal uang, nggak punya bekal makanan, yang ada mati di jalan sebelum mencapai tujuan. Jadi, kalau berbicara tentang bekal, saya coba analogikan ini sebagai skillnya. Jadi kemampuan sebagai MC-nya dulu nih dimiliki. Itu yang pertama. Yang kedua, selayaknya orang mau berpergian ke tempat yang dia ingin tuju tapi belum tahu jalannya. Ya dong, biasanya kita pakai Google Maps biar diarahkan. Nah,
Maps di sini saya coba analogikan sebagai seorang mentor. Jadi kalau kalian udah punya skill MC-nya dan kalian punya mentornya, kebayang dong bagaimana nanti karir kalian ini bisa berkembang lebih cepat. Karena ketika kita berjalan sendiri, kita secara nggak langsung akan mengalami pahit, manisnya itu sendiri. Ya dong. Tapi kalau kita punya mentor, kita ada yang bimbing. Misalnya kita ada belok kiri nih, kita salah jalan nih. Kita karena kita punya mentor, kita dikasih tahu sama mentor kita, nanti jangan belok kiri, pakai belok kanan, nanti lurus. Nah, itulah enaknya punya mentor. Jadi yang harusnya kita alami dulu, tapi karena kita ada yang bimbing, kita bisa melewati beberapa step. Untuk apa? Untuk karir kita ke depannya. Yang terakhir, yaitu adalah kolega. Kalau kita misalnya mau berkembang sendiri bisa-bisa aja. Tapi kalau kita bisa berkembang bareng-bareng, kenapa enggak? Ya kan? Nah, tiga hal inilah teman-teman yang menjadi keresahan saya pribadi karena jujur, saya mulai sebagai MC ini jelas pertama mengikuti skill dulu saya kuasai. Yang kedua, alhamdulillahnya saya bertemu seorang mentor dan juga saya itu nggak pelit buat belajar sama yang lain. Dari mulai kelas-kelas yang 100 ribuan, 500 ribuan sampai kelas-kelas di atas 1 juta. Untuk apa? Untuk saya mendapatkan mentor. Itu perjuangan saya untuk membangun karir MC saya hingga saat ini. Dari ketiga hal inilah yang akhirnya saya memutuskan teman-teman untuk membuat sebuah wadah berbentuk komunitas. Tapi karena jarak saya di Bekasi dan yang mau belajar jadi MC itu banyak, jadi saya belum bisa memfasilitasi secara offline. Yang akhirnya saya bikin komunitas MC ini secara online dulu, biar siapapun dari manapun bisa bergabung. Namanya adalah komunitas MC Sejuta Acara. Komunitas MC secara online yang saya desain khusus untuk membantu dan membimbing siapapun Anda yang ingin sukses jadi MC profesional. Di dalamnya tentunya berisi pengalaman saya pribadi, pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti, semuanya sudah saya rangkum materinya agar bisa dipelajari, dipraktekkan oleh teman-teman semua. Nah, dan juga ini mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, banyak yang bilang orang itu selalu menganggap jadi MC itu katanya mudah, ya enggak sih? Jadi kita tuh punya profesi MC, tapi nggak sedikit gitu, banyak yang menggampangkan kita pada saat sedang menjadi seorang MC. Tapi faktanya nggak semua orang bisa jadi MC kan. Kita nggak usah jauh-jauh ngelihatnya. Kalau teman-teman saat ini masih kuliah, coba aja lihat tiap kegiatan yang MC orangnya sama atau enggak. Kalau orangnya itu aja, berarti tandanya jadi MC nggak semudah yang dikatakan orang kan. Jadi benar-benar butuh dipelajari. Atau teman-teman yang ngantor deh. Saya yakin kalau teman-teman lihat gitu di kantor teman-teman, kayaknya juga yang MC sama itu aja orangnya nggak ganti-ganti. Itu bertanda bahwa jadi MC itu nggak mudah-mudah banget. Nggak seperti apa yang orang bilang lah, kurang lebih itu. Dan bahkan nanti kalau teman-teman udah mulai aktif nih jadi MC nih, nanti udah mulai menghasilkan cuan jadi MC. Nah, nanti mulai nih teman-teman biasanya dengar nih ungkapan kayak gini nih. MC tuh enak ya, kerjanya ngomong doang terus dibayar. Apa ada yang udah yang pernah? Ada yang ngomong kayak gini ke teman-teman? Nah, kalau ada boleh ditulis di kolom chat nih ya, silakan. Yang pernah ngalamin siapa nih? Dianggap seremeh itu gitu, melakukan pekerjaan MC. Padahal kita nggak ngomong doang kan, kita ngomong itu punya ilmunya, punya skillnya. Nah, ya rata-rata yang udah ngalamin atau sudah mulai jadi MC beberapa kali itu biasanya akan mulai nih denger omongan-omongan kayak gini. Wah enak ya Mas Isan MC doang, datangnya lebih awal, pulangnya juga paling awal lah gitu-gitulah ya. Nah itu adalah omongan-omongan yang akan sering teman-teman dengar. Padahal
Faktanya buat jadi MC itu kita menjadi salah satu elemen penting teman-teman dalam sebuah acara, bukan hanya ngomong doang. Jadi kalau saya gambarkan nih ya, peran kita di mana sih dalam sebuah acara? Jadi, kita sebagai MC itu akan menghubungkan keinginan penyelenggara acara kepada audiens. Contoh, misalnya acara apa? Acara pernikahan. Keinginan klien itu adalah acara akadnya, misalnya acaranya dibuat syahdu ya Mas Isan, acaranya dibikin jangan serius-serius misalnya. Nah, kita sebagai MC ketika di request seperti itu harus bisa tuh membawakan acaranya seperti permintaan klien, permintaan penyelenggara acara. Contoh kita di hire jadi MC gathering. Jelas kan, MC gathering pasti keinginan penyelenggara acara atau IO adalah bikin acaranya tuh seru, meriah, have fun. Nah, kita harus bisa jadi MC yang memberikan pesan have fun, seru, menyenangkan itu ke audiens. Jadi, kita harus benar-benar bisa menjadi penghubung antara keinginan penyelenggara dengan audiens. Itu peran yang sangat penting sebagai MC. Makanya kalau orang bilang MC ngomong doang, nggak juga. Karena nggak mudah gitu membawa pesan dari penyelenggara ke audiens. Jelas pasti butuh ilmu, butuh pengalaman. Itu nomor satu. Karena kalau misalnya nggak punya, ya biasanya tuh ada miss tuh antara penyelenggara, MC, dan audiens. Jadi nggak nyambung semuanya biasanya. Nah, gimana caranya kita bisa jadi MC yang bisa menjadi penghubung yang bagus, yang baik untuk audiens? Nah, saya coba mengklasifikasikan nih teman-teman. Kalau versi saya, tugas MC itu ada tiga. Yang pertama itu memandu acara. Yang kedua harus bisa menghidupkan suasana. Yang ketiga harus bisa memastikan acara berjalan dengan lancar. Tapi ini biasanya ada level-levelnya nih. Buat teman-teman yang mungkin masih baru-baru jadi MC atau MC pemula, biasanya baru bisa hanya memandu acara. Maksudnya gimana? Jadi biasanya tuh contohnya adalah MC-MC yang matanya tuh masih full script teman-teman. Jadi baca aja nih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan semua? Selamat datang dalam acara webinar bla 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 bla. Nah, itu MC pemula tuh biasanya tuh hanya memandu saja berdasarkan rundown acara. Jadi matanya belum bisa main dengan audiens, belum bisa ngasih jokes-jokes sedikit, belum bisa interaksi sama audiens. Nah, itu biasanya level pertama tuh yang baru jadi MC. Jadi jadi MC dadakan biasanya tuh di kantor, di kuliahan, di sekolah. Mas Alif besok MC ya, padahal dia nggak bisa MC nih rundown acaranya. Udah, jadi cuma baca aja tuh. Susunan acara yang pertama ini, kedua ini, dah itu MC level 1 kalau bahasa saya. Nah, nanti kalau udah mulai terbiasa teman-teman nih, mulai deh. Kalau udah mulai ada pengalamannya, biasanya tuh udah bisa menghidupkan suasana. Nah, gimana cara berinteraksi sama audiens udah tahu caranya, cara menyapa, cara membangkitkan suasana, cara bikin suasana syahdu, menyenangkan, masukin jokes-jokes tipis. Nah, itu biasanya kalau udah mulai pengalaman tuh, udah mulai terlatih, masuk ke level 2. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah siap jadi MC profesional, nanti baru deh masuk fase di mana kita sebagai MC harus bisa memastikan acara tuh berjalan dengan lancar. Maksudnya seperti apa? Saya rasa kita semua sepakat. Kalau misalnya nggak ada acara yang sesuai konsep seperti yang sudah dimitingkan, pasti di hari H atau H-1, bahkan di hari H deh kita ngomong hari H, akan selalu ada perubahan. Sepakat ya? Misalnya lagi mau pembukaan nih, 5 menit sebelum mulai dicolek kita sama IO. Mas Isan, nanti sambutannya berubah ya, jangan ini, bukannya Putri Dian, tapi Regina Moza misalnya. Kita harus cepat-cepat ganti itu. Mas Isan, nanti Bapak kepala daerahnya belum bisa hadir, bisa diulur dulu nggak? Nah, itu kan hal-hal yang nggak ada di meeting kan. Tiba-tiba di hari H tuh akan banyak perubahan-perubahan kayak gitu.
Nah, kalau teman-teman misalnya belum terbiasa atau belum menuju ke jenjang yang profesional, biasanya tuh panik. Jadi ketika dapat bisikan-bisikan manja dari panitia tuh mulai panik tuh, aduh ngomong apa ya? Nah itu karena kan nggak terkonsep. Nah tapi kalau udah mulai sering, udah mulai pengalaman, udah mulai siap nih untuk melangkah ke jenjang yang lebih profesional, biasanya udah mulai terbiasa tuh. Kita cuma terima pesannya apa, otak kita langsung otomatis tahu harus ngelakuin apa. Makanya ini adalah 3 tugas utama sebagai MC menurut saya yang harus terpenuhi kalau teman-teman beneran mau sukses jadi MC yang profesional. Bukan hanya sebatas MC yang ngomong doang. Nah, MC yang ngomong doang adanya di mana Mas Isan? Adanya di MC pemula yang hanya mandu acara aja. Jadi udah sebatas ada aja. Kalau bahasa Arabnya tuh wujudihi kadamihi. Ada nggak adanya dia tuh sama aja gitu. Ibarat kata dia mau bacain kek nggak bacain kek ya udah acara tetap jalan kok. Itu MC level 1. Makanya biasanya tuh MC awal, MC yang ditembak sama kajur, sama kakak kelas, kakak tingkat, sama di lingkungan kantor dan lain-lain tuh biasanya hanya baca aja. Nah, tapi teman-teman harus bisa lengkapin semuanya, bukan hanya yang memandu acara, tapi harus bisa menghidupkan suasana dan memastikan acara berjalan dengan lancar. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa melakukan 3 tugas utama MC ini? Caranya adalah kita harus menguasai kemampuan public speaking yang baik. Itu udah nomor 1. Pukul mati teman-teman. Kalau saya bahasanya ini udah nggak bisa ditoleransi. Skill public speaking ini buat MC udah wajib, udah kudu bahasanya. Kenapa? Karena jelas kita kerja akan berhadapan dengan banyak orang. Baik itu 10, ratusan, bahkan ribuan. Jadi kalau ininya belum clear nih, nah, ini bahaya. Makanya kalau bisa selesaikan dulu nih teman-teman nih masalah-masalah public speaking kalian. Yang kedua, kalau public speakingnya udah mulai terbiasa, kita juga harus menguasai yang namanya skill set MC. Ada banyak skill set MC yang mesti dipelajari. Contoh cara membuka acara, cara bridging acara, cara menutup acara, teknik improvisasi, teknik ice breaking dan lain-lain. Itu adalah skill set MC yang mesti dikuasai. Jadi kalau udah menguasai 2 hal ini, kita insya Allah bisa melakukan 3 tugas utama kita. Yang pertama memandu acara, menghidupkan suasana, dan memastikan acara berjalan dengan lancar. Nah, kalau kemarin teman-teman lihat di grup, saya tuh kemarin nanya kan, saya bikin pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Ini kira-kira masih ada ternyata dari teman-teman yang punya problem seperti ini. Coba, saya mau absen dulu deh. Di sini yang masih ngerasa grogi boleh jawab di kolom chat box. Masih suka belibet, masih takut tampil karena merasa introvert. Coba, saya mau lihat ada banyak atau enggak nih yang masih mengalami problem-problem public speaking seperti ini. Karena tadi kita udah lihat ya di slide sebelumnya, untuk bisa menjalankan 3 tugas utama MC harus menguasai 2 skill, skill public speaking dan skill set MC. Oke, saya coba baca ya. Oke, kadang belibet. Oke, saya belibet sering. Oke, sering banget belibet. Suka blank. Oke, Kak Ade Rohma. Shirley Putri, saya masih libat jika diterjang grogi. Wow, diterjang badai kali ah. Diterjang grogi. Grogi wajar nggak akan hilang kuncinya. Oke, makasih. Oke, wah masih banyak ya. Mas, meskipun sering MC tapi grogi selalu ada. Ya, itu memang betul. Makanya nanti kita pelajari itu di materi public speaking. Gimana caranya mengatasi grogi. Biar setiap kita grogi, kita tahu cara menghandlenya seperti apa. Oke, intonasi kadang kecepatan ya, itu mesti dipelajari. Oke, ternyata masih banyak teman-teman yang mengalami problem-problem public speaking. Gak usah khawatir, karena nanti di komunitas MC Juta Acara kita akan belajar juga tentang public speaking. Untuk apa? Public speaking itu sebenarnya yang perlu dipelajari adalah bagaimana caranya kita itu menghandle nervous kita. Itu sebenarnya kuncinya itu dulu yang pertama. Karena ada beberapa level public speaking, tapi yang paling awam, yang paling pemula banget itu dulu deh dikelarin. Sebelum nantinya kita terbiasa buat ngomong apapun yang kita mau.
gitu. Jadi kita kelarin dulu nih gimana kita mengatasi nervous kita. Tapi itu nanti di materi khusus ketika teman-teman sudah bergabung di komunitas MC Sejuta Acara. Nah, oke, sekarang kita akan mulai ngomongin value MC nih. Menurut teman-teman, kenapa sih MC itu layak dibayar mahal? Nggak usah mahal deh, layak dibayar aja deh. Kenapa sih teman-teman kira-kira? Karena kan teman-teman pengen jadi MC nih. Ikut ini harapannya pengen jadi MC. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang membuat MC itu layak dibayar gitu? Karena kan sudah jadi sebuah profesi ya sekarang ya. Jadi kenapa? Karena kalau teman-teman nggak tahu kenapa layak dibayarnya ya teman-teman hari ini ikut bingung juga nanti ketika orang minta tolong MC misalnya. Mas Rizan, MC ya? Iya, berapa? Nggak tahu berapa. Saya nggak tahu dibayar kenapa. Itu kan bahaya kan. Jadi kita coba diskusi dulu ya. Oke. Yang pertama dari psikologi ofisial skillnya oke. Profesionalitas. Jasa dan pendidikan itu mahal. Oke, punya skill, cakep. Profesional, skill yang didapat juga nggak gratis, betul. Skill itu layak dibayar ya. Karena nggak mudah jadi MC. Nah, sip. Bisa bawa suasana saat acara, cakep. Jam terbang, pengalaman yang sudah banyak, betul. Karena suatu pekerjaan. Nah, ini cakep nih teman-teman nih. Jadi ini mesti teman-teman hafalkan ya. Dan juga tanamkan dalam diri teman-teman. Jadi memang MC itu layak dibayar selayaknya profesi-profesi yang lain gitu. Karena kita punya skill, skillnya juga nggak semua orang bisa gitu. Dan semakin kita terbiasa nge-MC juga layak banget dibayar mahal karena kan kita semakin terbiasa itu kadang udah jago banget tuh improve-nya tuh gak terpaku sama skrip lagi, panitia juga nggak direpotin bikin skrip dan lain-lain. Jadi itulah beberapa alasan saya tambahkan sedikit dengan apa yang sudah teman-teman jawab di kolom chat box. Jawabannya cakep semuanya. Nah, sekarang tadi kan skill public speakingnya udah tuh. Nah, sekarang skill set apa aja yang perlu dikuasai sama seorang MC? Skill setnya adalah yang pertama, jelas teman-teman harus udah mulai belajar nih teknik membawakan sebuah acara. Di mana teman-teman harus sudah paham, sudah terbiasa cara membuka acara. Nah, membuka acara kan beda-beda nih. Acara MC kan maksudnya nggak cuma satu jenis ya. Ada acara formal, semi formal, informal. Nah, teman-teman harus udah tahu nih gimana cara buka acara yang informal, gimana cara buka acara yang semi formal, gimana cara buka acara yang formal. Itu beda-beda tuh. Makanya harus dipelajarin tekniknya gimana, caranya gimana. Terus juga ada bridging. Tiap sesi kan itu kan kadang butuh bridging. Itu kita pelajari cara bikin bridging yang baik dan benar. Dan terakhir, tentunya adalah cara menutup acara. Nah, kenapa sih teknik membawakan sebuah acara ini jadi penting? Karena biar nanti ketika kita buka acara, kita nutup acara, itu kita nggak baca skrip lagi teman-teman. Biar makin cakep, biar makin profesional. Itulah tujuannya untuk skill set yang pertama. Yang kedua adalah kita harus juga bisa bikin skrip MC. Ini penting banget nih buat teman-teman. Kenapa harus kayak gitu? Karena MC itu ngomongnya teratur. Itu kita ini memandu acara, di mana kadang kita juga menjadi mengatur waktu selama acara nih opening butuh berapa lama 3 menit misalnya nih. Nah selama 3 menit kita harus buka acara yang unsur-unsurnya tuh padat lengkap ada semuanya dan tidak molor waktunya. Jadi kalau kita bisa bikin skrip MC jelas nantinya kita akan memiliki tutur kata yang baik, benar dan terstruktur. Di mana kalau kita punya value ini, nantinya akan menjadi nilai lebih bagi kita pada saat menjadi seorang MC. Makanya nanti kita pelajari bareng nih cara bikin skrip, baik itu skrip yang formal, informal, dan semi formal. Pada saat udah teman-teman join di komunitas MC Sejuta Acara. Lalu juga nanti ada teknik improvisasi, di mana kita harus pandai beradaptasi dengan tiap situasi. Ini penting nih teman-teman nih, karena nanti teman-teman akan sering tuh dapat kode-kode kan, tangan muter-muter kayak gini kan. Itu kan tandanya, ayo ulur, 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 ulur. Sedangkan kita nggak tahu nih dulurnya sampai kapan kan.
Nah, saya pernah pengalaman sebelum ngurul waktu sampai 30 menit. Gara-gara nunggu gubernur dari Kalimantan Barat kalau nggak salah deh. Coba, kalau kita nggak punya teknik ini, kita akan dead air bahasanya. Pelanga-pelongo, bingung ngomong apa. Gimana tuh? Kalau kita bingung ngomong apa lah, katanya udah pengalaman kan kadang gitu orang ya. Mas Isan kata udah pengalaman kok bingung ngomong apa ya gitu. Padahal kan itu masih dipelajari juga kan improvisasi itu nggak bisa tiba-tiba kita lahir jago ngomong gitu nggak bisa. Improvisasi pun kalau nggak terbiasa saya yakin teman-teman juga pasti akan kebingungan gitu. Makanya ini perlu dikuasai dan dipelajari. Yang keempat adalah teknik vokal yang baik. Nah ini penting nih teman-teman nih. Jadi karakter suara kita nanti akan menentukan jenis acara apa yang akan kita bawakan. Nah, kadang jadi pertanyaan nih kalau ngomongin vokal adalah, Mas Isan, MC itu suaranya harus bulat ya. Nah, ini saya harus kasih garis lurus nih teman-teman. Sebenarnya nggak harus bulat. Kalaupun bisa bulat, itu lebih bagus. Karena sebenarnya nggak semuanya kok. MC itu suaranya bisa bulat banget. Ada yang bulatnya tuh punya versinya tersendiri nih. Kayak saya nggak bulat banget gitu. Dan gak usah takut teman-teman. Kalaupun nggak bulat nggak ada masalah. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya karakter suara kita akan ketemu kok sama acaranya sendiri. Itu. Contoh misalnya suara teman-teman nih ngerasa nggak bulat nih. Nggak usah khawatir. Ada acara semi formal dan acara informal yang nggak butuh suara bulat. Nah, kalau teman-teman punya suara bulat, biasanya cenderung lebih cocok ke acara-acara yang formal. Kurang lebih gitu. Jadi yang paling penting apa Mas Isan untuk teknik vokalnya? Yang paling penting adalah yang pertama intonasi, itu harus bisa teman-teman. Yang kedua adalah pernafasan diafragma. Itu perlu banget. Kenapa? Karena kalau kita nge-MC nggak pakai suara diafragma, nanti leher kita ini jadi cepet capek. Suara kita cepat habis dan lain-lain. Nah, itu nanti kita pelajari bareng gimana kita memaksimalkan teknik vokal kita. Oke, nah sampai sekarang masih belum paham yang dimaksud suara bulat. Suara bulat tuh jadi kayak pakai suara dada. Contoh ya, saya nggak tahu nih suara saya sebenarnya lagi habis nih. Biasa ya konser terus ya. Jadi ini lagi istirahat sementara cuma karena ngajar teman-teman jadi saya usahakan tadi sebenarnya ini suara saya tuh nggak kedengeran teman-teman. Tapi karena pakai suara diafragma, saya jadi nggak pakai suara leher nih. Jadi saya nggak ngerasa capek, masih bisa ngomong dengan sekuat tenaga. Jadi kurang lebih kalau suara Bluetooth yang suaranya agak berat. Biasanya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, itu beda-beda tuh nanti karakter suara orang tuh. Ada yang bulatnya bulat banget, beratnya berat banget. Ada yang nggak terlalu. Jadi masalah nggak Mas Isan? Nggak jadi masalah. Karena nanti suara kita akan ketemu kok. Sama jenis acara yang sesuai dengan suara kita. Tenang aja, itu nggak jadi problem. Yang penting tadi kita tahu penggunaan teknik vokal yang lain. Kayak tadi ada intonasi, ada tone suara, itu nanti kita pelajari bareng-bareng. Dan yang paling penting sih saya selalu bilang adalah penggunaan pernafasan diafragma itu udah nomor satu. Buat kalau pengen jadi public speaker ataupun MC khususnya. Yang terakhir adalah skill set yang harus dikuasai seorang MC adalah teknik interview teman-teman. Karena kenapa? Karena kita jadi MC ini kan nggak ngomong sendiri ya. Kita perlu interaksi sama audiens. Kadang kalau ada bintang tamu juga kita perlu chit chat, perlu basa-basi. Nah, kalau kita misalnya nggak cerdas dalam memilih pertanyaan, nantinya bisa jadi kita bisa bikin audiens atau bintang tamu yang ngobrol sama kita tuh ngerasa nggak nyaman. Tapi begitu pun sebaliknya. Kalau kita bisa pilih bahasa-bahasa atau pertanyaan yang tepat kepada audiens kita atau bintang tamu kita, mereka bisa nyaman ketika lagi cicat sama kita. Itu adalah teknik interview yang bakal kita pelajari juga. Jadi kurang lebih ini adalah skill set yang harus kita kuasai kalau pengen jadi seorang MC, khususnya MC yang profesional dan layak dibayar. Oke, sekarang saya mau tanya nih teman-teman. Kalau tadi masalah public speaking, cuman kalau sekarang saya mau tanya kira-kira dari teman-teman ada yang merasa minder kah atau pesimis untuk jadi MC profesional? Itu tipe ya, bukan kasih tapi masih. Siapa yang di sini masih minder atau pesimis untuk jadi MC profesional? Siva Adawiyah masih pesimis. Pratama juga masih.
Kayak Lulu, Mas Rifa, masih, Nandita, oke, belum ya? Oke, jadi sebagian teman-teman ternyata masih ada yang pesimis ataupun masih minder kalau misalnya harus jadi MC profesional. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, sejujurnya saya juga jadi MC itu sebenarnya faktor nggak sengaja. Kenapa saya bilang nggak sengaja? Karena memang notabene saya bukanlah orang yang suka tampil sebenarnya. Saya adalah orang yang sebenarnya kerjanya tuh di belakang layar. Saya mulai berkarir lah ya, jadi freelance itu di tahun 2016 pada saat ngampus juga nih, masih semester 3 kalau nggak salah. Jadi fotografer dan editor video. Kurang lebih agak lama nih, cukup setahun lah, setahun lebih. Terus saya tiba-tiba dapat kesempatan jadi MC ditunjuk nggak sengaja di kegiatan KKN. Kalau teman-teman pernah kuliah tahu nih ya, kuliah kerja nyata. Nah, setelah itu mulai saya nggak sengaja lagi ikut pelatihan, pelatihan tentang fasilitator outbound, di mana saya akhirnya masuk ke dunia outbound event. Di situ mulai deh tuh public speaking saya dilatih tuh. Saya sering ketemu banyak orang, terus tiba-tiba saya dikasih kesempatan megang mic buat jadi pembawa acara yang nggak ada acaranya, jadi kayak cuman ngulur waktu aja dan segala macamnya. Sampai akhirnya pandemi membuat event outbound itu hilang sementara untuk offline-nya, tapi online-nya tetap jalan. Jadinya saya mulai bergabung ke event organizer. Di situ pun jadi belakang layar tuh saya tuh. Jadi namanya project manager, bikin-bikin event, bikin budgeting dan lain-lain, bikin konsep. Nah, dan pandemi itu malah jadi buka karir buat saya teman-teman. Jadi kan sebelum saya masuk event ini, di outbound event tuh saya punya portofolio kan sebagai MC gathering. MC gathering tuh saya pajang di Instagram saya, dan di pandemi saya iseng mulai promosi diri sebagai MC. Pada awal saya nggak promosi diri sebagai MC, cuma karena pandemi. Jadi saya promosi sebagai MC dan nggak sengaja ternyata dari branding saya di Instagram itu mendatangkan satu job MC wedding pertama saya. Karena di Bekasi itu waktu itu ada namanya wedding intimate. Wedding intimate tuh yang cuma 50 pack, 100 pack dan ya dikit-dikit lah. Akhirnya mulailah saya dapat job pertama tuh 2019 tuh sebagai MC profesional. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya portofolio makin tambah, dan di tahun kedua, tahun 2020, saya dapat kesempatan nih mulai teman-teman masuk ke dunia corporate. Jadi mulai ada dari perusahaan gitu ngontak saya buat jadi MC di kegiatan mereka. Nambah lagi portofolio seiring berjalannya waktu di 2021, saya dapat kesempatan lah lagi-lagi yang menurut saya nih jadi awal mula karir saya ini makin berkembang karena ini adalah proyek pertama saya bekerja sama dengan instansi pemerintahan, yaitu adalah Kominfo. Ini saya dikontrak cukup lama sekitar 6 bulan, jadi tiap seminggu 3 kali tuh jadi MC webinarnya Kominfo tuh. Lumayan kan, kayak exposure kan, muka kita dipajang di flyer dan lain-lain. Inilah sedikit perjalanan karir saya. Jadi kalau teman-teman merasa minder, tenang aja, nggak usah minder karena saya juga mulai dari yang bukan siapa-siapa kok. Bukan dari yang followernya udah banyak kok. Bukan dari orang yang punya prestasi duluan kok. Enggak. Karena saya yakin teman-teman pasti pernah lihat atau tahu juga lah orang yang kadang mulai MC itu followernya banyak dulu baru dia jadi MC. Atau dia punya prestasi dulu sebagai apa baru mulai jadi MC. Nah, kalau saya enggak. Saya benar-benar mulai dari bukan siapa-siapa tapi akhirnya bisa membangun sebuah karir sebagai MC hingga 2024 ini. Nah, makanya dari pengalaman saya itulah nantinya akan saya sharing sama teman-teman semua dari nol banget gimana caranya bertahap punya progres bisa menjadi seorang MC yang profesional dan juga tentunya bertahan di industri event ini. Itu paling penting tuh. Oke. Nah, kalau masih minder juga, saya mau kasih tahu teman-teman. Sebenarnya yang nggak bisa jadi MC itu cuma 3 orang. Sebenarnya nih, sebenarnya. Siapa aja? Yang pertama adalah orang yang selalu bilang saya nggak bisa. Yang kedua, orang yang selalu bilang saya nggak mungkin. Yang ketiga adalah orang yang selalu bilang saya udah tahu.
Yang pertama orang yang nggak bisa adalah orang yang nggak mau mencoba. Jadi teman-teman yang hari ini minder karena bilang nggak bisa, coba dulu. Nggak usah takut. Yang kedua juga orang yang bilang saya nggak mungkin adalah orang yang overthinking biasanya. Dia belum coba juga tapi udah punya pikiran bahwa dia nggak bisa. Nah yang terakhir adalah orang yang merasa sudah tahu. Akhirnya dia nggak mau belajar lagi. Saya kasih tahu nih teman-teman ya. Pentingnya kita harus terus belajar walaupun sebagai MC yang mungkin bisa dipelajari dari YouTube. Guru saya pernah bilang, Mbak Vivi Novidia, ini MC cukup ternama di Bandung. Jangan sampai, jangan sampai kita baru pertama kali nge-MC tahun 2019 nih misalnya nih. Tapi kita nggak mau belajar nih dari siapapun. Nggak mau belajar dari siapapun, kita juga nggak mau evaluasi diri. Kita berjalan sendiri lah gitu kurang lebih. Berjalan 5 tahun. Jam terbang kita banyak gak? Banyak. Pengalaman kita banyak gak? Banyak. Tapi jangan-jangan pengalamannya banyak, jam terbangnya banyak, tapi skillnya gitu-gitu aja. Contoh misalnya dia nggak bisa bedain apakah penyebutan yang terhormat itu hanya sekali atau beberapa kali. Hal sesimpel itu. Bahkan ada pengalaman nih teman-teman nih, kayaknya belum lama deh, sebulan lalu. Saya dapat cerita dari IO, dari WO lah. Ini acaranya acara WO, jadi ada MC wedding. Dia belum pernah nyambut tamu kehormatan yang itu adalah jabatannya tuh udah purnawirawan gitu. Jadi misalnya seorang direktur utama, tapi bukan tahun 2024, tapi dia tahun 2020 sampai 2024. Nah, seketika dia dipanggil sama WO, Mas, tolong disapa dong nih ada tamu VIP. Namanya Mas Alif Rizky. Dia mantan direktur dari PTA tahun 2009 misalnya, atau 2020. Nah, MC-nya nyebut apa teman-teman? Nyebutnya kayak gini. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Alif Rizky, mantan Direktur PTA tahun 2019. Salah nggak? Salah. Kurang tepat. Yang betul gimana? Mantannya jangan disebut, tapi sebutkanlah periodenya. Contoh, misalnya tadi kami ucapkan selamat datang Bapak Alif Rizky selaku Direktur PTA periode tahun 2020 sampai 2024. Hal sesimpel itu, sepele, tapi nurunin kualitas kita, teman-teman. Nah, itulah saya sangat dapat banget pelajaran dari Mbak Vivi Novidia tuh gitu. Jangan sampai teman-teman ngerasa jam terbangnya udah banyak, pengalamannya udah banyak, tapi skillnya gitu-gitu aja ternyata. Karena tadi, nggak mau belajar dari yang udah pengalaman, nggak mau punya mentor, nggak mau evaluasi diri, itulah jebakan-jebakan kalau kita merasa sombong sama diri kita sendiri. Jebakan-jebakan kalau kita merasa berpuas diri. Nah, emangnya kenapa Mas Isan kalau kayak gitu? Gini teman-teman, kita ini kan pekerja jasa ya. Kalau misalnya kita nanti dapat kesempatan yang misalnya ini luar biasa nih, tampil di depan presiden. Tapi skill kita skill pertama kali nge-MC, kebayang nggak? Yang harusnya setelah tampil di depan presiden, kita ditonton sama orang-orang luar biasa, kita bisa dapat job yang luar biasa. Tapi karena ketika ditonton, ternyata skill kita kayak orang baru pertama kali nge-MC, yang ada malah kita langsung dijudge di situ. Mas Alif gimana nih katanya udah 5 tahun jadi MC. Kok nyebut jabatan aja masih kayak gitu sih? Ya, misalnya contoh aja ya. Ini hal-hal kecil lah. Yang mungkin kita nggak kepikiran. Tapi ternyata jadi penting untuk ningkatin value kita sebagai MC. Semakin bagus value kita, semakin layak lah kita buat dibayar. Nah, jadi buat teman-teman yang masih punya pikiran aneh-aneh, saran saya mulailah malam ini, hari ini, detik ini, jaga pikiran teman-teman, karena nanti itu akan mempengaruhi ucapan teman-teman. Jaga ucapan teman-teman, jangan bilang lagi saya nggak bisa, tapi ubah saya bisa. Karena kenapa? Karena nanti akan mengubah tindakan teman-teman jadi mau mencoba. Nah, jaga tindakan teman-teman, karena nanti akan jadi kebiasaan teman-teman. Terakhir, jaga kebiasaan teman-teman, karena nanti itu akan jadi karakter teman-teman, dan jaga karakter teman-teman karena nanti itu akan menentukan masa depan teman-teman. Jadi semua itu kalau saya simpulkan adalah bergantung dari pikiran teman-teman saat ini, nantinya akan mempengaruhi keadaan teman-teman ke depannya. Kalau teman-teman masih belum bisa ngerubah mindsetnya dari saya nggak bisa jadi saya bisa, jangan harap bisa jadi MC.
Gitu. Kalau teman-teman masih merasa belum mampu sampai saat ini nggak mau ngubah pikirannya bilang saya mampu, pasti nggak akan mampu. Jadi mulai dari pikiran dulu biar bisa ngubah juga masa depan teman-teman, harapan teman-teman. Jadi mulai dari pikiran teman-teman semuanya. Oke, jadi dari apa yang saya jelasin tadi, teman-teman, semuanya, sebenarnya saya mau memperkenalkan nih sama teman-teman yang beneran pengen mempersiapkan diri jadi MC profesional, karena saya sudah membangun sebuah wadah ini kurang lebih udah jalan 6 bulanan di batch satunya, namanya komunitas MC sejuta acara. Nah, kemarin ada pertanyaan kayak gini, Mas Isan, kalau misalnya ikut ini, nanti dapat job nggak? Di share-share job nggak? Teman-teman, kalau mau dapat job itu masuk agensi ya. Kalau ini adalah pengembangan skillnya. Mungkin saya nggak ngasih job, tapi yang mahal adalah saya akan share gimana cara dapetin jobnya. Itu poin paling pentingnya di situ. Jadi nanti saya akan share tentang personal brandingnya, cara marketing MC-nya, dan lain-lain. Karena ini adalah pembekalan atau mempersiapkan diri teman-teman buat jadi MC profesional. Di sini kita bakal ngapain sih Mas Isan? Nah, di sini tentunya teman-teman seperti temanya mempersiapkan diri. Jadi nanti teman-teman itu akan dapat sesi sharing dan latihan tatap muka secara online seperti ini tiap Selasa atau Kamis malam. Biasanya tuh jam 19.30 atau jam 20 sampai jam setengah 10. Jadi nanti saya akan latih nih. Misalnya kita latihan hari ini cara bawakan acara formal. Nanti saya siapkan bahannya, kita teman-teman coba, lalu nanti saya kasih feedback. Jadi kita latihannya tuh sambil jalan. Sekalian dikoreksi, biar apa? Biar cepat pengembangan skillnya. Nah, bukan hanya itu doang, nanti kita juga ada latihan cara bikin skrip dan lain-lain. Itu adalah kegiatan kita yang rutin, kurang lebih nanti sekitar 2 bulanan lah akan rutin seperti ini sampai semuanya dapat materi-materi yang diperlukan untuk teman-teman semua mempersiapkan diri jadi MC profesional. Nah, ini contoh latihannya ya. Ini salah satu latihan intonasi. Sekarang kita coba aja nih. Siapa yang mau nyoba silakan boleh resen biar saya kasih kesempatan buat coba. Oke, M Panji Afrido duluan deh, boleh. Silakan, boleh coba. Nyalain Gak kameranya apa-apa boleh? nggak nyalain kamera. Gimana Mas Panji? Gimana kalau nggak nyalain kamera? Oke, oke, boleh, boleh. Silakan, silakan. Ya, boleh kenalan dulu nggak? Apa? Nggak, boleh kenalan dulu nggak? Boleh, Halo. boleh. Silakan, silakan, silakan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Panji dari Kota Palembang. Panji sekarang baru pelajar kelas 12 SMK. Halo semuanya, salam kenal. Jadi ini gimana? Oke, jadi saya Langsung kasih dilanjut. tahu kisi-kisinya dulu ya. Ini jadi nanti kalau yang garis miringnya satu, itu kita berhenti sedikit tapi nggak terlalu lama. Tapi kalau yang garisnya dua, itu kita berhentinya agak lama. Contoh ya, misalnya ya, pariwisata menjadi salah satu penyangga utama perekonomian suatu daerah. Dan seperti kita ketahui bersama, desa wisata adalah bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sudah menjadi salah satu program pemerintah Republik Indonesia. Pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Juli 2024, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita patut bersyukur dapat menyelenggarakan rangkaian acara sosialisasi peningkatan kualitas, pengelolaan, dan jejaring desa wisata Kabupaten Kediri. Contoh gitu ya. Jadi yang garisnya satu tuh kita berhenti tapi jangan lama-lama. Tapi kalau garisnya dua, kita boleh agak lama sedikit. Oke, Panji silakan. Pariwisata menjadi salah satu penyangga utama perekonomian suatu daerah. Dan seperti kita ketahui bersama, desa wisata adalah bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan
dan sudah menjadi salah satu program pemerintah Republik Indonesia. Pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Juli 2024, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita patut bersyukur dapat menyelenggarakan rangkaian acara sosialisasi peningkatan kualitas pengelolaan dan jejaring desa wisata Kabupaten Kediri. Oke, thank you Panji. Oke, yang kedua saya mau coba Putri Dia Natasha nih, boleh nih. Kak Putri, silakan Kak Putri. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak Ihsan. Ini langsung mulai aja. Langsung mulai aja boleh. Oke. Pariwisata menjadi salah satu penyangga utama perekonomian suatu daerah. Dan seperti kita ketahui bersama, desa wisata adalah bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sudah menjadi salah satu program pemerintah Republik Indonesia. Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Juli 2024, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita patut bersyukur dapat menyelenggarakan rangkaian acara sosialisasi peningkatan kualitas pengelolaan dan jejaring desa wisata Kabupaten Kediri. Oke, thank you Putri Dian. Terakhir coba Kak Nadia Ayu deh. Silakan Kak Nadia Ayu. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Pariwisata menjadi salah satu penyangga utama perekonomian suatu daerah. Dan seperti kita ketahui bersama, desa wisata adalah bagian dari satu pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sudah menjadi salah satu program pemerintah Republik Indonesia. Pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Juli 2024, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita patut bersyukur dapat menyelenggarakan rangkaian acara sosialisasi peningkatan kualitas pengelolaan dan jejaring desa wisata Kabupaten Kediri. Terima kasih. Oke, thank you Kak Nadia. Enak-enak ya suaranya ya Mas Panji, Kak Putri, dan Kak Nadia Ayu luar biasa. Nah itu kurang lebih nanti kita latihan tuh teman-teman. Selain penggunaan intonasi, gimana kita penggunaan nada baca juga. Nah, luar biasa. Nah ini contoh aja ya, ini contoh dari latihan yang akan kita lakukan kalau teman-teman sudah bergabung khususnya di setiap Selasa dan Kamis malam. Jadi bukan cuma cara bacanya, tapi juga tentu cara bikin skripnya. Biar nanti kita terbiasa untuk apa? Ketika nanti kita dapat kesempatan jadi MC, kita semuanya sudah siap. Itu fasilitas yang pertama. Yang kedua, apalagi yang didapetin nih dari komunitas MC Juta Acara. Jadi teman-teman tadi kan udah lihat nih track record saya ya, di mana saya bilang kalau karir saya ini terbuka ketika saya mulai jadi MC untuk acaranya Kominfo. Di mana muka-muka saya tuh dipajang-pajang terus tuh di flyer ya kan. Nah, jadi saya coba pakai metode itu untuk kasih kesempatan nih ke teman-teman. Di mana teman-teman akan saya jadikan seorang MC untuk acara-acara di tentang MC Academy. Yang tujuannya apa? Tujuannya jelas adalah untuk mendapatkan portofolio untuk teman-teman semua. Ya teman-teman nanti akan cara bergantian yang mau jadi MC siapa untuk kegiatan di tentang MC Academy. Nanti saya bikin flyernya, nanti dapat record YouTube-nya. Yang mana ini nanti bisa jadi portofolio nih. Ketika ada yang nanya, misalnya, Mbak Ayu pernah nge-MC nggak? Kasih lihat aja ini. Flyernya juga ada kok, kegiatannya ada gitu. Jadi benar-benar terjun langsung lah sebagai MC secara langsung dalam kegiatan tentang MC Academy. Ini untuk fasilitas yang kedua. Terus selain itu, nah ini gambaran teman-teman nih. Kalau teman-teman join, jadi ini jadwal kita sampai Desember. Jadi tiap batch itu kita jangkanya jangka panjang. Pertemuannya tuh udah dikonsepkan. Batch 1 kemarin 3 bulan, nah sekarang batch 2 juga saya bikin 3 bulan nih. Jadi pertemuannya kita mulai hari Kamis, sorry, salah nih, harusnya Kamis. Kamis tanggal 17 Oktober yang pertama, di mana itu adalah sesi untuk latihan MC formal. Jadi nanti saya kasih materi sedikit tentang MC formal, nanti baru kita latihan dan nanti setelah ada materinya, teman-teman dapat challenge dari saya.
teman-teman wajib bikin video lagi bawakan acara formal. Karena pasti jumlahnya banyak, kalau waktu batch 1 masih enak. Saya ngoreksinya, jadi kita live nih. Pas di MC formal challenge-nya, saya live kita tonton bareng-bareng. Tapi kalau batch 2 nanti kebanyakan yang ikut, berarti kita nanti feedbacknya by video aja. Jadi nanti saya kasih kesempatan teman-teman dari tanggal 16 sampai 21 itu bikin video MC formal. Nah, di situ nanti saya akan nonton videonya, saya kasih feedback nanti secara personal. Kurangnya di mana, yang perlu ditambahkan di mana, yang udah bagus di mana. Begitupun kegiatan-kegiatan lainnya. Ini jadwal yang sudah dikonsepkan bisa jadi berubah. Kalaupun berubah biasanya ganti hari aja antara Selasa dan Kamis. Itu untuk kegiatan yang rutin akan kita lakukan setelah teman-teman join. Nah, ini juga jadi fasilitas yang ditambah teman-teman, di mana teman-teman juga nanti boleh kok secara personal konsultasi sama saya pribadi. Karena banyak juga dari batch 1 itu yang suka nanya-nanya ketika dia dapat kesempatan buat nge-MC. Contohnya ada Mas Haider Fasal, dan sekedar info, Mas Haider Fasal ini salah satu presenter TV di TV One, teman-teman. Tapi beliau itu nggak pernah jadi MC lamaran. Akhirnya minta konsultasi lah. Oke, saya selagi masih online, masih becet, saya pasti akan bantu teman-teman biar apa? Biar penampilannya bisa maksimal. Dan begitupun ini ada dari Kak Indri. Kak Indri juga pertama kali jadi MC peresmian suatu gedung. Minta konsultasi juga gimana cara bikin skripnya dan lain-lain. Saya bantu. Gitu. Dan yang pasti teman-teman join di sini kita hanya cukup sekali investasi, nggak bayar-bayar lagi, udah bisa menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh komunitas ini. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau join, normalnya saya buka itu biasanya di 1 juta dengan fasilitas yang ada. Tapi khusus malam ini saya kasih tentunya harga spesial buat teman-teman. Kenapa? Karena beruntunglah teman-teman yang ikut bergabung hari ini. Karena kan saya lihat nih rata-rata mahasiswa nih sama guru. Jadi karena pertimbangan itulah saya kasih nanti harga spesialnya buat mahasiswa dan guru lah. Yang bukan harga normal nggak apa-apa. Oke, terus apa lagi yang didapatkan? Nah, yang didapatkan selain tadi, saya juga kasih bonus sama teman-teman nih. Karena kita udah banyak ngadain webinar, jadi teman-teman nanti bisa nonton ulang kok webinar-webinar yang udah pernah kita jalanin. Jadi teman-teman secara nggak langsung tuh bisa dapat banyak ilmu tambahan di luar materi yang nantinya tetap saya kasih di tiap Selasa atau Kamis malam. Ini adalah contoh-contoh webinar yang bisa teman-teman nanti tonton ulang ketika sudah join. Dan gak hanya itu, karena ini judulnya adalah mempersiapkan teman-teman jadi MC yang profesional, saya juga sudah menyiapkan sebuah e-course MC Sejuta Acara yang teman-teman bisa tonton juga. Jadi saya benar-benar bekali teman-teman secara basic sampai kita latihan dan praktek bareng. Biar apa? Biar tujuannya sesuai dengan nama komunitasnya. Teman-teman akan siap membawakan jutaan acara. Karena buat jadi MC yang siap bawakan jutaan acara nggak bisa kalau nggak dilatih. Nah, gimana cara ngelatihnya? Pasti butuh wadah dong. Butuh tempatnya, butuh mentornya. Karena kalau belajar sendiri bisa jadi prosesnya mungkin lebih lama sedikit. Tapi kalau belajarnya bareng-bareng dan udah dikonsepkan, biasanya bisa lebih cepat. Ini udah disiapkan juga buat bonus kalau teman-teman udah join. Oke, jadi kalau secara normalnya teman-teman buat gabung ke komunitas MC Juta Acara itu bayar 1 juta dapat bonusnya 500.000 dan juga e-course-nya itu 249, totalnya sekitar 1 jutaan. Harga normalnya saya buka di batch 1 nih jujur-jujuran aja, semuanya daftarnya di 249.000. Tapi karena malam ini ternyata saya lihat juga di data yang di grup dan juga tadi ngisi itu kebanyakan mahasiswa dan guru, saya rasa kegedean kalau harganya 249.000, tapi khusus hari ini aja untuk malam ini aja sampai jam 12 malam yang mau join ke komunitas MC Sejuta Acara cukup 99.000 aja. Nah, untuk linknya nanti di-share sama admin. Silakan buat admin boleh di-share linknya di grup untuk link pendaftarannya. Jadi hanya 100.000 aja. Karena kenapa? Tadi pertimbangan saya karena mahasiswa dan guru. Kalau mungkin bukan mahasiswa dan guru, saya pasti kasih harga normal kayak batch 1.
Mau bagaimana cara tahu masih masuk nanti? Pokoknya kalau udah nggak bisa masuk itu tandanya udah lebih dari 100 ya. Ini pokoknya buat yang khusus hadir hari ini teman-teman. Fresh graduate, karyawan, yang lain-lainnya sama. Saya kasih satu harga aja. 99.000 aja. Silakan. Boleh diklik aja langsung yang ada di grup ataupun yang ada di kolom chat. Kalau MC bahasa daerah, kalau MC bahasa daerah, MC bahasa Jawa saya nggak ajarin itu, tapi nanti biasanya ada di sesi sharing session di webinar khusus gitu. Tapi untuk di komunitasnya saya nggak ajarin itu, cuma nanti biasanya saya akan undang yang lebih capable daripada saya di bidang itu. Karena kita akan mulai nih rutin nih nanti undang-undang narasumber dari luar untuk membantu kita buat kasih ilmu baru di luar dari yang saya punya. Dapat sertifikat gak? Dapat sertifikat. Nggak usah khawatir teman-teman. Jadi selayaknya ini sebuah komunitas, ini juga sebagai pengembangan ya, pengembangan skill dan nanti juga dapat apresiasi berupa sertifikat. Karena teman-teman udah ikut rangkaian pelatihannya. Karena ini kan bukan cuma ketemu kumpul doang nih, tapi ini bisa dibilang kan kita kan rutin ketemu 2 bulan lah. Untuk apa? Untuk tadi nih, untuk kita belajar ini bareng-bareng nih. Nah, ini nanti teman-teman dapat sertifikat nih. Sertifikat untuk pernah membawakan acara MC formal dan lain-lain. Tapi dengan catatan ya, sertifikatnya baru dikasih kalau teman-teman udah mengerjakan MC challenge-nya. Kalau enggak, itu enggak dapat. 99.000 itu sampai kapan? Itu lifetime teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah join ke grupnya, udah itu jadi lifetime member sampai kapanpun. Jadi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan dari komunitas MC Juta Acara, teman-teman makan terus bisa ikut kok. Tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Jadi ini kan komunitas sistemnya ya. Jadi kalau udah gabung, teman-teman bisa menikmati fasilitasnya sampai kapanpun. Itu untuk fasilitas yang didapatkan. Jadi kita hanya 100 orang pendaftar tercepat dulu. Kenapa? Karena tadi ya, biar saya juga bisa bantu ngatur di mana teman-teman nanti bisa belajarnya juga lebih maksimal. Oke. Ya sambil nunggu teman-teman boleh kita jawabin dulu nih di pertanyaan-pertanyaan yang udah di teman-teman kirim. Ada di kolom Q&A yang saya share kemarin. Saya coba share ya sambil kita tanya jawab. Sampai teman-teman silakan yang mau daftar masih ditunggu sampai paling telat banget jam 12 malam. Oke, kita sambil jawab-jawab ya. Bisa konsultasi setelah pelatihan selesai? Bisa banget teman-teman. Khususnya buat yang udah join itu bisa banget konsultasi boleh. Oke. Mas Panji nanti aja ya dikoreksinya. Karena hari ini kita ini dulu aja lagi. Oke nih. Pertanyaan pertama ya, sambil kita baca. Gimana caranya nggak grogi gemeteran pas pegang mic? Itu biasanya bukan pas megang mic-nya, tapi groginya memang sebelum tampilnya. Jadi ini nanti kita bahas di materi public speaking, di mana teman-teman manage nervousnya dulu. Kayak gimana. Oke? Yang kedua, sebagai pembawa acara profesional, lebih mendahulukan tata bahasa yang baik dan benar atau kelaziman masyarakat. Contoh penyebutan Bapak di depan gelar, Bapak Doktor. Nah, yang betul adalah tata bahasa yang baik dan benar. Oke? Kalau mau jadi MC yang next level. Kenapa? Karena kalau misalnya sebuah kesalahan yang selalu diulang, biasanya akan jadi pemakluman. Pemakluman yang benar atau yang salah? Yang salah pastinya. Nah, jadi kalau hal-hal kayak gini tuh mesti kita perbaiki. Contoh kan penyebutannya kan, Bapak Dokter kan nggak lazim ya cara tata bahasa kan. Jadi jabatan ya jabatan. Nggak bisa disambungin dengan kata sapaan. Nggak mungkin dong Mas Dokter. Jadi jabatannya disebut dulu, namanya full disebut. Kalaupun misalnya di beberapa kondisi pengen kasih Bapak, kasih di depan namanya. Contoh, Dokter Ibu Nadia Ayu bla bla bla. Tapi kalau yang umumnya secara formal cukup nama aja itu udah selesai sebenarnya. Tapi di beberapa kesempatan lagi-lagi kita sebenarnya harus bisa fleksibel juga nih ngikutin acaranya kayak gimana. Tapi yang betul dan tepat dan benar adalah cukup titel dan namanya saja.
sebenarnya. Oke, bagi kami introvert dan pemula, saat mulai coba pastinya ada situasi demam panggung, akhirnya jadi kurang pede dan belibet. Gimana cara mengatasi hal tersebut? Baik lagi, ini nanti kita latih di cara mengatasi nervous, dan buat belibet, ini ada latihannya, bisa kita pakai dengan tonju twister. Tonju twister tuh kayak gimana? Kepala digaruk, kelapa diparut bisa. Atau kita latihan A, I, U, E, O bisa. Atau kita bisa baca-baca skrip dulu sebelum tampil itu juga bisa. Oke, terus bagaimana trik supaya saat tampil materi atau kata-kata bisa ngalir gitu aja. Nah ini kita nanti ada latihannya namanya apresiasi teman-teman. Latihan apresiasi itu banyak di mana nih latihan apresiasi biar kita bisa bikin otak kita tuh mikir terus ketika ada keadaan-keadaan yang mengharuskan kita untuk berimprovisasi. Kalau pejabat sambutan, apakah MC menguraikan kembali sambutan pejabat atau cukup ucapan terima kasih? Untuk acara formal, cukup ucapkan terima kasih aja. Kalau informal, itu menyesuaikan pesannya. Kalau pesannya kita bisa ambil, untuk kita jadikan bridging ke acara selanjutnya, boleh diuraikan. Kalau nggak bisa ada pesan yang kita ambil atau kita cocokkan dengan acara selanjutnya, cukup ucapkan terima kasih aja. Itu nanti kita akan bahas di materi tentang bridging. Selain persiapan matang dan jam terbang, apakah ada tips mengurangi grogi dan bahasa yang belibet saat jadi MC? Itu tentu ada latihannya, teman-teman. Kalau MC itu sebenarnya banyaknya latihannya. Terakhir, bagaimana cara mengatasi ketika berbicara banyak em-nya? Nah, ini namanya adalah filler word. Ya, filler word. Jadi, gimana cara menghilangi atau apa namanya dan segala macam. Filler word adalah kalau itu adalah sebenarnya tanda bahwa kita sedang berpikir. Secara psikologinya kayak gitu. Cuma gimana cara ngilanginnya? Cara ngilanginnya itu kita bisa pakai teknik pause, berhenti dulu sejenak, atau kita tetap ngomong atau tapi nggak dibunyikan, tapi dalam hati. Contoh nih, saya lagi ngomong nih sebenarnya dari tadi tuh saya ngomong cuman saya nggak saya bunyiin, saya dalam hati aja. Nah, latihannya gimana? Latihannya ini buat yang baru-baru. Coba teman-teman kalau sering banget ngomong atau coba teman-teman sorry. Teman-teman hitung berapa kali dalam 1 menit teman-teman tuh ngomong atau Nanti lihat. Wah, ternyata 20 kali nih. Ulang lagi. Sampai sadar kalau kita itu mengeluarkan filler word. Itu adalah kunci untuk menghilangkan filler word. Apa namanya, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa hilangkan tadi. Tetap dibunyikan, tapi teman-teman dalam hati membunyikannya. Oke. Oke. Udah beberapa orang yang daftar. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu ya, kita bagi-bagi door prize. Yang teman-teman tunggu ingat ya, ada 5 door prize yang beruntung untuk teman-teman yang tadi udah ngisi registrasi. Semoga aja teman-teman udah ngisi semuanya dan bisa dapetin 5 ebook saya, yaitu ebook Unlocking Your MC Career. Nanti untuk dapatnya gimana? Tolong chat namanya Mbak Lia Admin ya di grup ya. Cari Mbak Lia Admin, kasih tahu kalau teman-teman yang dapat door prize. Bentar, saya bantu pindahin datanya dulu. Yang daftar registrasi ini sekitar 60 orang ya. Nih saya kasih tahu ya, 60 orang. Jadi bagi yang tidak terdaftar, berarti tandanya teman-teman tadi masuknya telat. Oke? Jadi biar nggak komplain dulu nih. Oke. Anda 60 orang, semoga dari nama-nama ini ada teman-teman semuanya. Oke, untuk 5 hadiah pertama ya, untuk yang mendapatkan door prize. Nanti yang dapat tolong jawab di kolom chat, bilang hadir. Kalau nggak jawab hadir di kolom chat, berarti gugur. Sepakat ya? Sip. Kita putar yang pertama. Bilkis Pramudia. Ada? Ini apa nih hadir-hadir? Bukan namanya, kalau bukan namanya jangan hadir teman-teman. Yang dapat aja. Oh, Bilkis Pramudia. Oke, selamat. Bilkis Pramudia nanti
chat admin Lia ya. Di grup WhatsApp ada namanya admin Lia. Oke, untuk hadiah ebook yang kedua. Suryadi, apakah ada Suryadi? Coba silakan yang bernama Suryadi. 3, 2, 1. Oh, ada Suryadi. Oke, selamat Pak Suryadi ya. Oke, hadiah yang ketiga masih ebook. Nanti yang menang tolong hubungi admin Lia. Siapa? Putri Santiadi. Adakah Putri Santiadi? Hadiah ebook yang ketiga, Putri Santiadi. Kita hitung ya sampai 10. Kelamaan deh sampai 5 aja. 1, 2, 3. Oke, Putri Santiadi. Selamat dapat ya. Nanti chat admin Lia di grup WhatsApp. Hadiah keempat untuk ibu. Siapakah yang beruntung? Anis Ashalul Maulidia. Ada 5, 4. Oke, Anis, selamat ya. Nanti hubungi Balia admin ya di grup ya. Oke, terakhir ya untuk ibu ya. 3, 2, 1. Siapakah yang beruntung? Wah, Ayu kakak Nadia yang tadi bukan? Benar ya? Nadia Ayu Firantika ya? Coba jawab di kolom chat. 5, 4. Oke, kan Nadia Ayu beruntung banget ya. Oke, itu 5 ebook. Sekarang ada 3 voucher ya. 3 voucher buat ikut private workshop MC Wedding online. Oke, nanti tolong kasih tahu ya. Nanti tolong. Ini yang ebooknya udah nggak ada ebook ya. Sekarang kita voucher untuk ikut private workshop MC online. Kalau nanti tentang MC Academy bikin kelasnya. Oke, 3 orang ya. Moza? Regina Moza ada? Masih hadir? 5, 4, 3, 2. Oke, ada. Regina nanti chat admin ya. Bilang aja dapat voucher untuk ikut workshop online MC Wedding. Oke, selanjutnya. 2 lagi ya. Frida Zuhara Yustiani. Ada Firda? 5. Oke, Frida nanti chat admin Lia ya. Kasih tahu kamu menang voucher. Terakhir ya. Nih, siapa yang beruntung dapat voucher untuk ikut workshop MC Wedding? Cynthia Pratiwi atau Tia Surabaya. Kayaknya tadi ada di kolom chat deh. Coba kita hitung. 5, 4, 3. Oke, selamat Tia. Buat teman-teman yang beruntung nih tolong kasih tahu ya ke admin yang menangnya apa dan hadiahnya apa. Nanti kasih tahu aja nanti biar admin Lia yang bantu buat pembagiannya kayak gimana. Oke, teman-teman, itu adalah sedikit materi yang saya sampaikan buat perkenalan tentang komunitas MC Juta Acara. Selamat yang udah bergabung, yang belum bergabung. Harga ini hanya sampai pukul 12 malam ini. Semoga teman-teman bisa dapat kesempatannya. Saya mau kasih tahu doang terkait gimana berkarya jadi MC. Sebenarnya adalah saya sama teman-teman bedanya tuh simple. Saya mulai duluan, teman-teman belum mulai. Jadi semakin cepat teman-teman mulai, maka semakin cepat juga teman-teman punya karir sebagai MC profesional. Kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan boleh nanti tulis di grup boleh, chat pribadi boleh, atau DM Instagram saya. Dan terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Salam hangat dari saya Ihsan Kamil. Mari kita berteman di ihsankamil.mc atau tentang MC. Nanti saya follow back. Oke, sebelum kita pamit, kita foto bareng dulu untuk mengabadikan sesi kita pada malam hari ini. Sip, silakan boleh yang bisa nyalakan kameranya, monggo dinyalakan.
Nih ganteng-ganteng nih ternyata ya, masih fresh ya. Oke, wah Mbak Oti langsung bangun tidur ya, luar biasa. Udah mimpi belum Mbak? Oke, sip. Ini ada 4 layar ya, 4 kali foto kita ya. Siap. Satu, oke. Sebentar. 1, 2, 3 senyum. Oke, layar kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Thank you semuanya yang sudah bergabung malam hari ini dan thank you juga yang sudah bergabung di komunitas MPC Juta Acara. Kita ketemu di hari Kamis buat yang sudah bergabung, yang belum bergabung nggak apa-apa, nanti kita ketemu di kesempatan yang lain. Untuk itu dari saya Ihsan Kamil, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya. Semoga teman-teman bisa jadi MC yang Waalaikumsalam profesional. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bye-bye. banyak Pak Isan. Selamat istirahat semuanya dan selamat nonton bola lagi ya. Hari ini ada bola nggak taunya ya. Saya telat juga nih. Saya tutup ya Zoom-nya ya. Makasih semua. Wah, 21 lagi.